Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Inaya Nadita Ramadhani, Ira Novita Ramadhani, Maksira Reski, Laura Melia. Kami di sini akan melakukan praktikum penurunan tekanan uap. Apa itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Percobaan tekanan uap ini bisa dilakukan di rumah masing-masing karena alat dan bahan yang akan digunakan dapat ditemukan di dalam rumah. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Setelah menunggu kurang lebih semalaman, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak ialah uap air yang berada pada gelas yang berisi air murni. Sedangkan pada gelas yang berisi air ditambah garam, uap airnya sedang, dan pada gelas yang berisi air ditambah cuka, uap airnya cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap air murni itu lebih besar daripada tekanan uap pada larutan cuka. Dan tekanan uap pada larutan cuka lebih besar daripada tekanan uap larutan garam. Dan terdapat pula gelembung-gelembung pada gelas yang berisi larutan garam. Proses apakah yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup gelas? Air dapat menempel pada tutup gelas karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertutup. Mengapa ada perbedaan jumlah butiran air yang terdapat pada gelas yang berisi air murni, garam maupun cuka? Hal ini terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut yang menyebabkan larutan air murni lebih cepat menguap sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberi zat pelarut ini lebih besar menyebabkan air lebih sulit untuk menguap sehingga butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan zat terlarut yang saling menarik, artinya zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. Berikut akan saya sajikan animasi proses penguapan. Di sini terdapat dua gambar yang diisi dengan air murni. Akan tetapi salah satunya nanti akan ditambahkan suatu zat terlarut ke dalamnya. Pada suatu waktu, air akan menguap, sehingga ada beberapa molekul air yang akan menjadi fasa uapnya dan akan menghasilkan suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan uap pelarut murni atau P0. Kemudian pada gambar di sebelah kanan, ditambahkan zat terlarut dan ini kita sebut larutan. Maka pada suatu waktu tertentu, molekul air akan mengalami penguapan. Namun ada beberapa molekul air yang tidak berhasil naik menjadi fasa uapnya. Molekul air yang berhasil menjadi uap akan menghasilkan sebuah tekanan yang disebut sebagai tekanan uap larutan atau P. Jika dilihat lebih detailnya, jumlah partikel gas yang terdapat pada pelarut murni lebih banyak daripada yang ada pada larutan. Sehingga jika dibandingkan nilai tekanannya, maka yang lebih besar adalah tekanan pada pelarut murni. Adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam pelarut, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap atau yang bisa kita sebut sebagai delta P. Dari sini dapat kami simpulkan bahwa semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka semakin sedikit air yang menguap atau tekanan uapnya akan semakin kecil.